Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Kelas 1 yang soleh dan solehah. Hari ini kita akan belajar tema 3, kegiatanku, subtema 2, kegiatan siang hari. Anak-anak, hari ini kita masuk ke pembelajaran kedua dan ketiga. Ayo, sebelum pelajaran kita mulai, duduknya yang tertib. Simak baik-baik penjelasan Bu Guru ya. Awali dengan membaca doa. Kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran yang kedua ini, kita akan belajar gerak manipulatif, permainan menendang bola, menyusun huruf menjadi kosakata terkait kegiatan siang hari. Nah, kita mulai ya. Dengarkan cerita Bu Guru berikut ini. Setiap Selasa pulang sekolah, Edo berlatih sepak bola. Hari ini dia berlatih cara menendang. Edo berlatih dengan sungguh-sungguh. Dia memperhatikan cara menendang bola. Anak-anak, sebelumnya sudah Bu Guru jelaskan tentang gerak manipulatif. Masih ingat apa itu gerak manipulatif? Iya, gerak yang memainkan suatu alat atau benda. Jadi menendang bola adalah termasuk gerak manipulatif. Kita perhatikan cara menendang bola yang dilakukan oleh Edo. Nah, itu yang pertama, menendang dengan kaki bagian dalam. Nah, caranya bagaimana? Letakkan bola di depan kaki anak-anak, lalu tendang dengan kaki bagian dalam. Nah, nanti dilihat sendiri kaki bagian dalam itu yang mana ya. Terus yang kedua namanya menendang dengan kaki bagian luar. Nah, anak-anak masih sama caranya, cuma ini menendangnya dengan kaki bagian luar. Terus yang ketiga adalah menendang dengan punggung kaki. Anak-anak bisa perhatikan mana yang dinamakan punggung kaki. Nah, anak-anak, ketiga cara menendang bola ini namanya adalah gerak manipulatif. Nanti dilatih sendiri ya. Kita lanjutkan sekarang. Nah, selesai bermain, Edo pulang ke rumah. Edo beristirahat di ruang keluarga. Sambil beristirahat, Edo belajar membaca. Edo mengambil kartu-kartu huruf miliknya. Dia pun menyusunnya menjadi kata. Ayo anak-anak, kita bantu Edo menyusun huruf menjadi kata. Kata di depannya sudah ditentukan. Yang pertama S-N-I-G-A. Yang pertama hurufnya adalah S. Kira-kira apa ya ini ya? Iya, siang. Semua kata ini ada kaitannya dengan kegiatan di siang hari. Yang kedua, huruf pertamanya P. Kira-kira apa ya? Pulang. Oke, betul. Yang ketiga, M. Makan. Terus yang keempat, hurufnya pertamanya T. Apa ya? Tidur. Terus yang kelima, I awalannya. Siapa yang bisa jawab itu? Iya, pintar, istirahat. 100 untuk anak-anak semuanya. Sudah paham ya dari sini? Ada yang ingin ditanyakan? Di pembelajaran kedua ini sudah paham? Tadi ada gerak manipulatif, menendang bola. Terus ada kata-kata yang berkaitan dengan siang hari. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan ke pembelajaran yang ketiga. Di pembelajaran yang ketiga, kita akan belajar yang pertama, melengkapi kalimat kegiatan siang hari. 2. Kebiasaan baik kegiatan siang hari.
Yang ketiga, nama dan lambang bilangan 11 sampai 20. Nah, kita awali dengan membaca nyaring. Membaca nyaring itu membaca keras. Kita baca bareng-bareng ya. Pulang sekolah, hari sudah siang. Sekolah telah usai. Siti segera pulang ke rumah. Sampai di rumah, Siti beristirahat. Sambil beristirahat, Siti membaca buku. Siti mengulang pelajaran di rumah. Siti suka belajar. Dia ingin jadi anak pintar. Anak-anak kelas 1B semuanya pasti ingin kayak Siti ya. Anak yang hebat, jempol semuanya. Nah, anak-anak, sekarang kita lengkapi kalimat berikut sesuai bacaan. Pilihlah kata yang tepat berikut ini. Nah, kata-katanya tidak boleh keluar dari yang di kotak ini. Nah, yang pertama, hari sudah. Ya, yang warna merah itu adalah jawabannya. Hari sudah siang. Terus yang kedua, sekolah telah usai. Siti segera pulang ke rumah. Sampai di rumah, Siti istirahat. Sambil istirahat, Siti membaca buku. Siti mengulang pelajaran sekolah. Siti suka belajar. Dia ingin jadi anak pintar. Nah, nanti anak-anak coba jawab sendiri. Jawabannya ya, yang sesuai dengan yang di kotak. Siapa yang ingin jadi anak pintar seperti Siti? Wow, semua tunjuk jari ya. Hebat semuanya. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita lihat kebiasaan baik Dayu di siang hari. Sepulang sekolah, apa saja yang dilakukan oleh Dayu ya? Coba perhatikan gambar berikut. Nah, yang pertama adalah Dayu pulang sekolah lalu melepas sepatunya. Ya, selesai dilepas, sepatunya diletakkan di rak sepatu. Yang ketiga, Dayu mengganti baju lalu Dayu mencuci tangan sebelum makan. Setelah tangannya bersih, Dayu makan dengan duduk tertib, makan tidak sambil berbicara, bersyukur atas makanan yang disediakan oleh Mama Dayu. Ini kayak kelas 1B ya. Pasti semuanya seperti Dayu ini ya. Selalu bersyukur atas makanan yang diberikan oleh mamanya. Selesai makan, apa yang dilakukan Dayu? Yang kelima, Dayu tidak lupa mengulang. Oh, ini gambarnya ganti ya. Ini Siti ya. Yang pakai kerudung ini Siti tidak lupa mengulang pelajaran yang didapat dari sekolah. Selesai semua, terus tidur siang untuk istirahat supaya nanti malamnya bisa belajar, tidak ngantuk ya. Nah, anak-anak, sekarang coba nanti diceritakan kebiasaan baikmu di siang hari. Coba diceritakan di depan orang tua ya. Tidak usah di video ya, cukup anak-anak buat untuk latihan di rumah. Nah, dari sini sudah paham ya? Kita lanjutkan. Sekarang kita bantu untuk memilih kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang tidak baik. Yang baik kita beri tanda checklist, yang tidak baik tanda silang. Yang pertama bagaimana itu? Iyalah, pasti kebiasaan baik, mengulang pelajaran. Terus tidur siang, kebiasaan baik. Nah, ini tidur sambil membaca buku pasti tidak baik, tidak boleh dilakukan ya. Nanti sakit mata kalau membacanya sambil tiduran, pakai kacamatanya tebal nanti. Nah, terus gambar yang terakhir itu datang dari sekolah selalu berpamitan atau mencium tangan ibunya. Sebelum dan datang itu biasakan untuk berpamitan atau mencium tangan mama ya. Kita lanjutkan anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang
tentang bilangan. Anak-anak sudah pernah ini belajar tentang nama bilangan dan lambangnya. Kalau di pembelajaran sebelumnya itu bilangannya 1 sampai 10. Hari ini kita belajarnya bilangan 11 sampai 20. Coba anak-anak, kalau nama bilangan itu adalah hurufnya. Kalau lambangnya adalah angkanya. Perhatikan ya, nama bilangan hurufnya atau dibacanya 11. Lambangnya ditulis angka 11 sampai dengan angka 20. Nanti dipelajari sendiri ya cara menulisnya. 12 nulisnya 2 spasi belas. Jangan digabung semuanya ya. Diperhatikan cara nulisnya. 17 pakai H. Ya, kita lanjutkan anak-anak. Sekarang kita pasangkan nama bilangan dengan lambangnya. Ini pasti bisa semua ini. Yang kedua, 18 yang mana ya? Nah, 18, terus 11, 15, 17, 13, 14, 12. Nah, bisa semua ya. Kalau ini pasti bisa. Nah, anak-anak, sekarang yang ini nanti anak-anak buat berlatih sendiri ya. Dipasangkan, dilihat di buku tematiknya. Dipasangkan 14 itu angkanya, terus nama bilangannya 14. Nanti dikerjakan sendiri ya, dibuat latihan di rumah. Nah, anak-anak, alhamdulillah belajar hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah. Selalu semangat ya anak-anak, karena menuntut ilmu adalah ibadah yang terbaik. Jangan lupa sholat 5 waktu dan mengajinya. Juga membantu orang tuanya sebisa yang anak-anak lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1B bisa berprestasi.